Dan ini juga saya dapat kabar baru Ustaz, mengenai Bapak Saifuddin. Katanya itu beliau mendapat kewarganegaraan. Bapak Saifuddin ini punya anak baru, Goldamer, Dahlia, Margaret. Yang dari Iya, dari Ibu Sarah. Bu Sarah. Ya. Cuman ini anak ini bagaimana? Gitu. Kejadiannya jadi mirip saya ini. Ditinggal gitu. Malah Golda dan Margaret yang lainnya ini tuh sejak kecil. Dan waktu itu saya diundang ke tempatnya Pak De Faisal makan bareng. Gitu. Bareng gitu, sekeluarganya beliau gitu. Saya nangis Ustaz. Setelah saya dewasa sekarang ini, saya masih kecewa sama Bapak Saifuddin karena kondisinya waktu kesepian itu, saya masih SMA itu kelas 2 dan butuh bimbingan, itu beliau nggak ada. Lalu saya diajak Pak De Faisal makan, itu cuma kayak gitu doang tuh, bahagia banget Ustaz. Saya tuh jadi baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi asyadqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para penonton yang kami muliakan dan semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini, pagi yang berkah, alhamdulillah, kami sedianya akan maraton kegiatan pensyahadatan di beberapa kota di Jakarta, di Tangerang dan lain sebagainya. Berjumpa dengan saudara kami, yakni Ananda Muammar Hadafi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, si paling ganteng dari putra-putranya Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim, tetapi diklaim itu oleh Ustadz Saddam Hussein. Beliau menyatakan lebih ganteng daripada adiknya. Baik, itu kenapa ini? Ini luka ya. Boleh dilihatkan? Iya ini. Lukanya di sini ya, bukan di sini ya. Iya, kenapa itu? Nah, kalau di sini biasanya orang narkoba kan ya. Nah, kalau di sini beda. Ini kecelakaan ini pasti. Ini luka di saat kerja. Luka saat kerja. Kenapa? Kena apa itu? Ya apa? Ya kena silat gitu. Silat gergaji? Silat, lebih ke cutter gitu. Oh. Kan pakai cutter apa namanya, akrilik gitu. Nggak sengaja? Iya, nggak sengaja. Ya, pas gini? Apa? Pas gini kena seret? Iya, nggak sengaja. Ya keras juga sih sebenarnya, jadi agak dalam. Langsung berdarah itu? Iya, berdarah. Ini masaknya berdarah. Berdarahnya banyak pastinya itu ya, dalam ya? Iya. Itu bekasnya lama itu loh. Bekasnya sulit, saking dalamnya itu. Iya. Saya tidak tahu bagaimana perasaannya waktu itu. Ya sebenarnya kalau orang kena luka itu adrenalinnya naik gitu kan, nggak terasa sakit. Cuman memang darahnya itu ya keluar. Iya. Ini jangan dikasih lihat Ustaz, nanti apa namanya YouTube-nya nggak boleh diliatin luka. Oh iya, betul, betul, baik. Nggak apa-apa. Kemudian begini. Pasti banyak penonton yang tidak pernah merasakan seperti apa yang dirasakan lukanya Ananda Muammar Hadafi sebagai seorang anak putra dari Pak Saifuddin Ibrahim yang senantiasa setiap hari berulang-ulang terus konsisten, sustainable ya, menghina Islam, menghina Allah, menghina Rasulullah Muhammad, dan termasuk sebagai putranya ya, Mas Ananda Muammar Hadafi ini tidak merasakan Bapak Saifuddin Ibrahim sebagai bapaknya. Bagaimana? Iya. Lebih sakit mana dengan luka itu? Kalau ditanya
sebenarnya kalau dibilang stabil atau enggak itu enggak stabil ya. Jujur ada beberapa fase di mana saya nggak kuat hidup. Nggak kuat hidup itu mungkin saya nggak susah untuk menjalani hidup, karena saya waktu SMA itu pernah dibiayai Abi Saifuddin gitu, ditransfer uang gitu kan, dan itu nggak sedikit itu ditransfer kisarannya ya 5 juta per bulan gitu, dan itu ini mungkin jadi masuk ruang curhat ini. Iya. Jadi sebelumnya itu saya itu setelah ditransfer itu kan makan apa yang saya mau gitu, ketoprak, ya hal-hal yang nggak pernah dicapai anak kecil lah. Itu kan waktu itu saya juga masih kecil gitu. Dan akhirnya itu mungkin kisarannya setelah sebulan, setelah saya ditransfer uang banyak itu, saya nggak tahu mau ngapain, karena kondisinya itu ibu sudah meninggal. Habis itu Abi Saifuddin itu dulu pergi juga kan, maksudnya pergi keliling beliau itu. Nah habis itu Bang Sadam sama Bang Fikri kuliah. Dan itu saya di tempat itu Desa Jambu itu sendirian, di rumah itu kontrakan, dan kontrakannya masih jalan. Jepara Melonggo. Di Melonggo Jepara itu. Dan kontrakan masih jalan? Iya, kontrakan masih jalan. Jadi saya tinggal di situ sendirian, Ustaz. Sebagai anak SMA. Dan itu pun karena bingung gitu kan. Itu setelah ibu saya udah meninggal gitu. Dan itu berjalan 3 hari aja, saya masuk sekolah lagi. Itu karena kalau biasanya ya rata-rata kan kalau anak itu ibunya meninggal atau saudara meninggal itu kan seminggu gitu kan, kayak berduka. Saya enggak, Ustaz, karena saya bingung itu di rumah mau ngapain, karena waktu itu tuh yang sendirian, yang lainnya kuliah, habis itu bapak juga pergi nggak tahu di mana gitu. Dan di situ akhirnya saya sekolah juga, jadi kayak rutinitas biasa. Teman-teman saya yang waktu di SMA itu nanyain, Dav, kamu gimana kabarnya, itu gimana? Maksudnya kaget dong mereka, tiba-tiba kok udah datang gitu kan ke sekolah. Ya habis itu saya ya biasa aja, ya karena waktu itu ya memang waktu zamannya ibu meninggal itu ibu juga udah capek gitu, dan menurut saya itu juga takdir Allah, dan saya nggak bisa berbuat apa-apa dan nggak bisa mengubahnya gitu. Dan kembali ke stabil keuangan saya waktu SMA, itu saya ngerasa kesepian. Lalu pada suatu hari itu Bude sama Pak D saya Faisal, ini kan sebelumnya pernah saya ceritakan juga sebelumnya itu, kenapa saya itu sangat senang dengan Pak D Faisal, Pak D Syahid gitu, karena beliau dekat gitu, dengan saya gitu. Dan waktu itu saya diundang ke tempatnya Pak D Faisal makan bareng gitu. Ya padahal kan saya udah makan banyak kan, makanya makan apa aja itu kan saya bisa gitu dengan uang tersebut. Nah kemudian itu saya makan bareng, dan itu lauknya cuma tempe tahu. Dan habis itu saya makan sama Pak D Faisal, Bude, Mbak Anis, Mbak Haidar, Mas Rizal, itu tuh bareng gitu, sekeluarganya beliau gitu. Saya nangis, Ustaz. Dan di situ saya baru sadar kalau saya itu kondisinya itu lagi kesepian dan butuh orang yang harus menemani saya gitu loh. Dan di situ juga setelah saya dewasa sekarang ini, saya masih kecewa sama Bapak Saifuddin, karena kondisinya waktu kesepian itu, saya masih SMA itu kelas 2 dan butuh bimbingan, itu beliau nggak ada. Lalu saya diajak Pak D Faisal makan, itu cuman kayak gitu doang tuh, bahagia banget, Ustaz. Saya tuh jadi gimana ya, nyadarin kalau uang itu nggak bisa membeli kebahagiaan.
Dan itu tuh sampai sekarang saya kenang sampai sekarang gitu. Habis itu saya juga kerja di tempatnya Pak De Syahid, dan itu kerja di tempatnya Pak De Syahid itu kerja kerasnya itu saya kenang sampai sekarang. Dan di Jakarta itu saya bisa itu. Ada tisu sebentar, tak ambilkan tisu. Saya agak emosional kalau cerita Pak De sekalian. Jadi perjuangan saya sama Bang Sadam bisnis sampai sekarang itu kita mulai lepas tangan dengan, terima kasih banyak, dengan Bapak Saifuddin gitu. Karena tergolong kita berdua, dan Bang Fikri juga mungkin. Bang Fikri malah sebenarnya tergolongnya sudah acuh tak acuh sih sama Bapak Saifuddin sejak agak lama gitu. Cuman saya baru ini juga lelah gitu kan. Saya kan ya sebelum ceritanya itu kan saya kejar Bapak Saifuddin itu kan ke Jakarta, lalu menanyakan bagaimana gaya berpikirnya beliau gitu. Mungkin karena waktu SMA itu saya ditinggal itu karena saya belum mengenal beliau begitu. Dan hati kecil saya ya saya mau kenal dengan beliau gitu kan. Ya akhirnya ya saya kejar, lalu ya ternyata beliau memang ya begitu orangnya. Nggak bisa dikejar. Nggak bisa dikejar. Dan ini juga saya dapat kabar baru Ustaz, mengenai Bapak Saifuddin. Katanya itu beliau mendapat kewarganegaraan. Tapi belum pasti karena informasinya juga masih agak buram juga gitu. Kewarganegaraan dari Amerika Serikat. Iya betul Ustaz. Jadi mohon maaf, ini kewarganegaraan negara mana? Iya. Karena bisa jadi bukan Amerika Serikat atau negara fix Amerika Serikat. Iya, yang info saya dapatkan itu beliau dapat kewarganegaraan Amerika Serikat. Amerika Serikat. Yang seharusnya mungkin sulit ya. Harusnya sulit untuk mendapatkannya, tapi beliau mendapatkannya. Cuman informasinya juga masih agak abu-abu. Tapi saya kalau dipikir-pikir, di Amerika itu kan banyak misionaris gitu kan. Mungkin ada orang-orang tertentu yang membantu beliau gitu. Cuman yang satu yang saya pikirkan itu, ini kan saya tinggal di Jakarta ini dengan Bang Sadam, Bang Fikri gitu kan, di sekitaran Jakarta ini. Lalu Bapak Saifuddin ini punya anak baru. Siapa? Golda Meir, Dahlia, Margaret. Yang dari Iya, dari Ibu Sarah. Bu Sarah. Cuman nih anak ini bagaimana gitu. Kejadiannya jadi mirip saya ini. Ditinggal gitu. Malah Golda dan Margaret yang lainnya ini tuh sejak kecil. Mereka kayaknya nggak kenal bapaknya nanti. Di mana mereka posisi sekarang? Posisi masih kisaran Jakarta juga. Balita masih mereka ini. Iya, balita. Sebelumnya saya kan tinggal dengan Bapak Saifuddin dan saya jadi punya koneksi dong di antara mereka berdua. Maksudnya bertiga. koneksi hati, ya. Koneksi hati, terlepas dari dengan ibu yang berbeda. Gitu. Mohon maaf, anak-anak ini tiga-tiganya atau sebagian dari mereka berkebutuhan khusus? Kalau itu saya nggak berhak itu menilai. Mungkin itu harusnya dibicarakan dengan orang tua. Ya, terlepas dari itu, anak-anak itu butuh support orang tua. Terlepas dari mereka mungkin akan kuat gitu, karena ada beberapa anak gitu kan ditinggal orang tua sejak kecil, mereka tuh jadi otaknya akselerasi. Mendewasakan diri gitu sesuai pada tempatnya gitu kan, lebih cepat cepat dari manusia normal. Begini para pemirsa yang kami muliakan, bahwa Ananda Muammar Hadafi ini beliau tinggal bersama Bapak Saifuddin Ibrahim dalam satu rumah dan di mana di situ
waktu Pak Saiful Ibrahim belum ke Amerika Serikat, dan beliau ini termasuk dekat dengan anak-anak ini, dekat dengan 3 anak, dan sempat ikut mendampingi kan begitu kan. Maka dari itu sehingga beliau berkesimpulan bahwa beliau memiliki koneksi hati dengan 3 anak ini, Golda Meir, Margaret, sama Dahlia. Urutannya itu Golda Meir, Dahlia, Margaret yang paling kecil. Yang paling saya kenal itu Golda Meir, karena Golda Meir ini sering dibicarakan dan dibangga-banggakan oleh Bapak Saiful Ibrahim melalui cerita, melalui cerita Golda Meir itu kan. Ya, lanjut. Kemudian. Iya, ya di situ ya terlepas dari saya ya, mungkin karena saya udah dewasa juga, jadi saya lepas lah Saifuddin Ibrahim dengan yang terbaik untuk beliau juga gitu. Cuman ya saya kepikiran nih anak ini bagaimana gitu. Adik-adik, bahasanya jadi adik-adik saya ya. Itu adik-adik saya bagaimana gitu ke depannya kan. Saya punya pengalaman cukup buruk, mohon maaf, cukup buruk dengan beliau karena saya juga ditinggal gitu kan waktu kecil. Ini tiba-tiba juga beliau punya anak lalu ditinggal lagi kan. Saya jadinya, mohon maaf, respect saya jadi berkurang juga gitu. Saya nggak tahu rencana beliau apa. Tapi ya saya berharap yang terbaik juga untuk adik-adik saya juga. Kemudian begini, para penonton yang kami muliakan, kata ABK ya, itu sebaiknya berkepanjangan dari anak berkelebihan khusus, karena setiap anak itu sesungguhnya memiliki kelebihan khusus spesial ya, setiap anak itu pasti. Terus kemudian apakah seorang anak itu bisa mendapatkan label ABK, anak berkebutuhan khusus? Untuk zaman sekarang, anak berkebutuhan khusus itu semua anak sekarang ABK, semua. Bukan hanya anak, suami pun sekarang pada ABK semua, berkebutuhan khusus. Contoh, anak-anak kecil main HP ya, sama orang tuanya dikasih HP itu sampai berjam-jam melebihi waktu. Dipanggil oleh ibunya, sebutan nak, nggak respon, nak, ya main HP terus, nak, nggak respon. Dipanggil, nak, yang kenceng, nak, baru kenceng, baru dia respon. Berarti anak ini berkebutuhan khusus karena dia butuh berkebutuhan terkait pendengaran dia yang kurang merespon orang tuanya. Kemudian misalnya suami juga begitu, ABK, dipanggil istrinya nggak respon, panggil istrinya nggak respon, ini namanya ABK itu. Jadi semakin berkembangnya zaman ini semakin banyak sekali, dan hampir setiap anak, bahkan orang dewasa pun sekarang ABK, anak berkebutuhan khusus, orang tua berkebutuhan khusus banyak sekarang. Nah, jadi begitu. Lanjut. Iya, ya sekiranya itu aja sih maksudnya. Saya cuma berharap keputusan Abi itu jangan, kalau misalnya Abi Saifuddin itu mau berbuat sesuatu, minimal jangan memberi resiko pada yang lainnya gitu. Kan sudah punya anak. Kalau saya malah mikirnya gak usah pikirin saya deh, yang kecil-kecil dulu itu loh, mereka butuh berkembang gitu kan. Kalau saya alhamdulillah, saya sampai sekarang kan dididiknya sama pakde saya. Saya tuh diajarin akhlak, beriman, tauhid, itu dari pakde saya. Lalu di dalam bisnis ini saya juga disemangatin sama kakak saya, Bang Sadam. Terlepas dari itu tuh kerja sama saya sama Bang Sadam tuh sebenarnya nggak selalu halus terus jalan gitu, flow itu enggak. Ya naik turun, ada perbedaan pendapat. Tapi itu yang buat kita dewasa gitu kan. Nah ini cuman masalahnya pendewasaan itu kita bingung mulai dari mana. Coba bayangin anak SMA gitu kan di rumah sendirian, lalu kita disuruh dewasa, kita bingung dong. Tapi waktu saya itu
kuliah lalu kayak nyari pekerjaan gitu. Disuruh nyari pekerjaan, oh ya apa aja deh gitu. Saya kerja di tempatnya Pak De Syahid. Di situ saya mulai berpikir gitu. Solusinya bagaimana, ininya bagaimana. Lalu diajak lagi sama Bang Fikri ke Jakarta. Di situ saya ketemu Pak Haji Alai. Dan di situ juga anak-anak beliau gitu. Bang Hafiz itu luar biasa orangnya. Dikenalkan sama Ustadz Insan Moko Ginta. Iya, dikenalkan Ustadz Moko Ginta juga gitu. Sebenarnya Ustadz Moko Ginta sudah lama saya kenal, dan saya sempat jadi editornya beliau juga. Yang mengenalkan dengan Haji Ali kan Ustadz Insan ya, betul? Oh, kalau itu jadi masuknya itu Bang Fikri. Bang Fikri dari Ustadz Insan. Bang Fikri kenal Ustadz Insan, lalu kenal dengan Haji Alai. Lalu saya itu dikenalkan sama Bang Fikri yang mengenalkan saya ke Ustadz Insan, ke Haji Alai. Begitu. Dan di situ saya mulai bertemu orang yang bermindset bisnis bagaimana gitu. Tapi bukan mindset bisnis biasa. Kalau orang kan bisnis ya mohon maaf ya, ada beberapa orang malah kayak karyawan tuh dibuat nggak betah gitu, atau terlalu menekan karyawan gitu kan. Tapi di sini itu ada tujuannya itu karena Allah. Jadi di Tanah Abang itu saya ketemu orang-orang seperti itu, lalu mengubah mindset saya gitu kan. Ternyata saya itu kurang di uangnya. Karena kan waktu di Jakarta itu kan otomatis saya pernah melepas kerja sama saya dengan Bapak Saifuddin kan. Nah di situ saya mungkin ada pemikiran gitu tentang bisnisnya bagaimana gitu. Nah di situ yang nggak bisa saya realisasikan selama nggak ada uangnya gitu. Dan di sini tuh kita gimana caranya untungnya saya gitu kan, pemikiran saya ini direalisasikan sehingga menguntungkan satu sama lain gitu, dengan cara bisnis tentunya. Dan itu sungguh luar biasa gitu. Itu masuknya privilege yang lagi ngetrend di sosial media kan, privilege gitu kan. Nah ini tuh luar biasa sekali karena apa namanya, saya nggak pernah nyangka loh dari anak SMA yang nggak bisa ngapa-ngapain gitu, tiba-tiba dalam waktu beberapa tahun bisa sampai sekarang gitu. Alhamdulillah. Baik, saya boleh memberikan komentar? Iya. Sama sekaligus saya ingin bertanya kepada Ananda Bang Muammar Hadafi. Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim ini diberitakan bahwa ia telah mendapatkan kewarganegaraan Amerika Serikat. Saya ada berkeyakinan bahwa ini sebenarnya berita hoax yang sengaja dihembuskan ya, untuk agar masyarakat sudah tidak mau mengganggu lagi dengan Bapak Saifuddin Ibrahim, sehingga masyarakat ini percuma juga dong mau gangguin Pak Saifuddin Ibrahim, toh dia nggak akan pulang ke Indonesia, dia sudah mendapatkan KTP Amerika Serikat kan, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ada keraguan juga terkait Bapak Saifuddin Ibrahim berseteru dengan Bu Sarah itu. Bu Sarah itu dicampakkan oleh Pak Saifuddin Ibrahim. Terus yang memberitakan, yang menulis juga Pak Saifuddin Ibrahim, bahwa Bu Sarah beginilah, begitulah, kabur ke Indonesia dan sebagainya. Saya ada keyakinan bahwa ini cuman berita yang sengaja dihembuskan karena agar Bu Sarah ini bisa enak dia pulang ke Indonesia, seperti seakan-akan dia telah bermusuhan dengan Pak Saifuddin Ibrahim, sehingga dia leluasa, banyak yang membela di Indonesia kan, begitu. Karena saya melihat bahwa Pak Saifuddin Ibrahim dan Bu Sarah ini bukan orang bodoh, mereka adalah orang-orang cerdas, dan mereka pasti punya strategi ya, strategi bagaimana caranya dalam setiap langkah itu bisa tetap bisa enak ya, bisa lancar begitu. Mari silakan bisa ditanggapi.
ini jadi masuknya pendapat ya Ustadz ya? Iya, boleh. Pendapat. Jadi ini belum tentu benar ya penonton. Ya, opini. Maksudnya opini. Kalau mengenai itu juga saya nggak bisa banyak komentar Ustadz, karena sebenarnya Abi Saifuddin ini nggak bisa ditebak. Kan saya juga nggak bisa nebak kan anak ditinggal gitu umur berapa gitu kan. Beliau ini terlalu cuek gitu. Kalau misalnya di suatu tempat tuh nggak ada jalan. Ini opini ya. Maksudnya ini posisinya beliau ini di Indonesia, posisinya nggak bagus dari segi apapun. Kalau misalnya beliau maunya ninggalin Indonesia sepenuhnya, itu juga bisa Ustaz. Tapi kalau Ustaz berpendapat seperti itu mengenai itu hanyalah sekedar opini yang diterbangkan, itu ya bisa jadi juga. Jadi saya nggak banyak komentar di bagian itu, karena Abi Saifuddin sendiri sejak awal nggak bisa ditebak. Gitu. Saya melihat begini, contoh untuk mendapatkan visa Amerika. Visa Amerika itu visa paling biayanya terjangkau ya, tetapi paling sulit di dunia untuk mendapatkan visa itu. Karena prosedurnya lumayan sangat banyak ya, sangat detail sekali untuk mendapatkan visa Amerika itu. Tidak mudah. Dan yang ditakutkan oleh bukan ditakutkan sih, kategori pertama yang paling didominasi ya oleh kedutaan besar Amerika untuk meloloskan seseorang untuk bisa mendapatkan visa itu adalah apakah orang itu stay di Amerika nanti. Itu yang paling di kategori utama. Kalau dia ini berkemungkinan stay di Amerika Serikat, maka seseorang itu tidak akan diloloskan. Nah, misal begini, dalam wawancara, Anda mau ke Amerika Serikat, mau ngapain? Kan begitu. Saya mau jalan-jalan. Nah, gitu kan, mau jalan-jalan. Terus kemudian si kedutaan besar lagi, orang dubes bertanya, Anda pekerjaannya apa? Oh, saya punya bisnis, saya punya restoran di sini, saya punya hotel di sini. Kesimpulannya bukan masalah orang itu kaya atau bukan. Oh, berarti orang ini tidak akan pernah meninggalkan Indonesia, tidak akan bekerja di Amerika Serikat. Nah, tapi orang ini pasti setelah jalan-jalan di Amerika Serikat, walaupun di Amerika Serikat enak, nyaman, dia akan pulang kembali ngurusi bisnisnya lagi. Maka dari itu biasanya kalau orang ASN, PNS ya, mengajukan visa Amerika Serikat itu, biasanya pasti diterima. PNS, apa pekerjaan Anda? Saya ASN, PNS, saya di Departemen Agama gitu kan misalnya, atau saya di Dinas Pertanian, saya bekerja sebagai PNS. Lolos. Karena apa? Dia pasti akan kembali. Dia nggak akan lama di Amerika Serikat. Dia ada, biasanya ada tugas negara ya, tugas dari kedinasan untuk di Amerika Serikat dan akan kembali. Kalau dia nggak kembali di Amerika Serikat, pecat dong. Dia pasti eman jabatannya di PNS ya, di ASN. Nah, terus kemudian banyak sekali di Amerika Serikat itu orang-orang yang visanya itu hangus. Tetapi semacam orang Cina, orang pedagang-pedagang Cina di Amerika Serikat itu banyak yang hangus dan no problem, nggak ada masalah. Polisi juga nggak akan nangkap di Amerika Serikat itu, nggak akan nangkap. Yang berhak menangkap dari imigrasi. Tetapi itu pun masuk pengadilan nggak bisa ditangkap langsung. Pedagang-pedagang Cina yang susah di sana udah lama, berpuluh-puluh tahun, visanya hangus, mereka masa bodoh. Kemudian ketika dipermasalahkan oleh imigrasi, masuk pengadilan, mereka bawa pakai pengacara, kemudian setelah pakai pengacara masih bertahun-tahun lagi untuk banding itu. Itu dia. Kemarin kan kalau nggak salah ada info bahwa Pak Saiful Ibrahim banding kan di Amerika Serikat. Iya, banding, nggak tahu kapan. Nah, berarti kalau banding itu masih ada proses lagi. Nggak mungkin tiba-tiba dapat KTP Amerika Serikat. Saya sangat
ini ragu sekali. Ini kemungkinan berita yang sengaja dihembuskan agar Pak Saiful Ibrahim nggak ada yang gangguin gitu, istilahnya begitu. Iya, Ya. ya bisa jadi juga. Cuman aku tetap kepikiran kasusnya Saifuddin kan bukan sekali ya, karena Ya. kalau misalnya mungkin kalau penonton ngikutin beberapa penghina Islam Ya. selain Saifuddin Ibrahim itu kan banyak. Ya. Dan ada beberapa orang tuh memang kaburnya ke Amerika. Dan entah mengapa YouTube-nya mereka itu masih jalan karena di Amerika itu gitu. Saya kepikirannya tuh ada orang internal misionaris Kristen gitu. Tapi ya itu cuman praduga, jadi kayaknya kita nggak bisa bahas lebih jauh mengenai itu. Gitu aja, Ustaz. Apakah ada kemungkinan anak-anak ini mau dibawa ke Amerika oleh pusara? Kalau itu saya kurang tahu juga. Kalau sebelumnya awal-awal ya, itu katanya mau dibawa gitu. Dibawa ke Amerika? Dibawa ke Amerika. Tapi kalau saya pribadi sih kayaknya ya nggak. Kalau misal kondisinya lagi nggak baik gitu dengan Ibu Sarah Ayu ya, berarti kayaknya nggak dibawa juga. Dan aku juga nggak setuju. Karena adik-adik ini kan sayang gitu loh kan, 5 tahun gitu kan di Indonesia. Usia berapa tahunan mereka? Yang Golda Meir? Ya kisarannya di bawah 10 tahun semua gitu. Ya. Kisarannya tuh di bawah 10 tahun. Selisih Golda Meir, Dahlia sama Margaret berapa tahunan? 1 tahunan? Iya, 1 tahunan. 1 tahunan. Berarti ini ya selisihnya kecil-kecil, dikit-dikit, tapi usianya ya setara ya. Iya. Dan itu apa namanya ya, perkembangannya yang Golda Meir yang paling saya cemasin nih. Dia kan bahasa yang awal yang dia terima itu kan bahasa Indonesia gitu kan. Nah itu disuruh bahasa Inggris gitu, apa nggak bingung atau gimana, atau mungkin saya overthinking aja masalah itu. Cuman kan ini nggak tahu ya, ini masalah saya pribadi waktu dulu ya. Saya itu kalau ngelihat orang awal-awal itu susah kenalnya, Ustadz. Gara-gara saya itu masuk trauma waktu kecil itu sering pindah-pindah tempat. Coba bayangin waktu saya itu sekolah SD itu kan kelas 4, habis itu tiba-tiba pindah jadi madrasah gitu, sekolah di madrasah itu setahun, habis itu Bapak Saifuddin pindah lagi kelas 5-nya di SD Bekasi. Dan itu gara-gara sering berpindah-pindah itu, saya mikirnya kalau aku kenal orang ini nanti jangan-jangan saya pindah lagi. Itu permasalahan anak-anak yang sering pindah. Mereka itu jadi kayak apa namanya, personal orang nggak ngenalin lebih dalam gitu kan. Nah itu yang nanti terjadi dengan Golda Meir juga gitu kan. Dan itu apa yang namanya trauma kayak gitu tuh nggak bisa dihilangin begitu aja, karena itu perlu pendewasaan diri gitu kan. Nah itu kalau misalnya kayak gitu nanti bermasalahnya di komunikasi. Saya komunikasi waktu SMP, SMA itu buruk banget. Baru developmentnya itu di kuliah. Kan kuliah kan saya masuk organisasi itu kan. Dan di situ saya baru paham banyak kekurangan saya dalam berkomunikasi. Habis itu berekspresi dan terbukanya itu. Dan itu baru terungkap itu setelah saya dewasa, dan saya malah berharapnya itu ada yang ngajarin saya waktu itu gitu kan. Nah itu kasihan adik saya aja sih. Oke. Kalau misalnya memang Bu Sarah ada ketidakinginan untuk merawat anak-anak 3 anak ini, tidak apa-apa. Nanti kami dari Mu'alaf Center Hagia Sophia siap untuk, jika diminta, untuk merawat anak-anak ini, 3 anak ini. Karena kalau mereka tidak ada yang memberikan perhatian, kasihan. Kita bukan melihat dari sisi agama, bukan, tapi melihat dari sisi kemanusiaan. Karena bagaimanapun kalau sudah bentuknya pertolongan, itu
bukan agama yang didulukan, tapi rasa sisi kemanusiaan. Kalau memang tidak ada yang merawat anak-anak ini, tolong kami dihubungkan informasinya. Tidak apa-apa, kami siap merawat anak ini dengan baik. Begitu. Demikian kita akhiri. Jazakumullah khairan katsira. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga serta untuk berdakwah. Anda ingin jadi kristolog handal atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com, pusat karya monumental Ustadz Insan LS Mokoginta.